Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus dalam program Bangga Jateng. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber, beliau dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Rofiuddin. Kita sapa, beliau sudah hadir di studio kami. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Sehat sekali. ya hari ini ya Pak ya? Baik sekali Mas Alam. Tugasnya semakin berat karena Iya. sebentar lagi akan ada hajatan yang cukup besar di Jawa Iya, Tengah. jadi betul setelah kemarin pemilu 2024 yang sangat luar biasa hiruk pikuknya dan sebagainya, dan untuk konteks di Jawa Tengah ini sudah selesai. Dan ketika sudah selesai, beberapa waktu yang lalu juga muncul tahapan lagi, yaitu untuk tahapan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah itu baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, bupati, wakil bupati, maupun wali kota, wakil wali kota. Di Jawa Tengah secara serentak, termasuk juga seluruh wilayah Indonesia. Oke. Tapi sebelum kita melangkah ke sana nih Pak Rofiuddin, ini sebagai gambaran saja masyarakat ya. Ini kan masyarakat kemarin banyak yang menanyakan bagaimana sih dari Bawaslu sendiri terkait dengan evaluasi selama pelaksanaan Pilpres kemarin awal tahun lalu, yang sekarang ini nanti untuk mencegah terjadinya hal-hal yang sama untuk pelaksanaan pilkada termasuk provinsi, gubernur dan juga bupati gitu. Ya, tentu antara pemilu dan pilkada itu ada persamaan, sekaligus juga ada perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama masyarakat itu menyalurkan hak pilih untuk memilih calon pemimpin. Kalau pemilu ya presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten kota. Untuk pilkada itu sama, masyarakat juga menyalurkan hak pilih kedaulatannya untuk memilih kepala daerah gitu ya. Cuma dari sisi apa yang kemudian bisa kita ambil dari sisi pembelajaran ya di pemilu kemarin, saya kira banyak. Misalnya dari sisi pelanggaran ya, pelanggaran misalnya terkait dengan politik uang. Politik uang di pemilu 2024 itu banyak sekali ya laporan-laporan yang kemudian kami terima gitu. Ini yang kemudian menjadi catatan serius bagi kami untuk mengantisipasi nanti di pelaksanaan Pilkada 2024 gitu ya. Sama halnya dengan soal netralitas ASN, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Ini juga kemarin di pemilu 2024 itu agak banyak ya kasus-kasus yang kemudian terjadi. Ini yang saya kira juga kemungkinan besar harus kita antisipasi terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri. Ini yang menjadi perhatian kita secara bersama-sama. Dan tentu hal-hal lain misalnya soal daftar pemilih tetap, DPT ya, yang kadang-kadang juga belum akurat, belum mutakhir gitu ya. Ini yang saya kira juga perlu diantisipasi secara serius oleh kita bersama dalam menyongsong Pilkada 2024. Jadi Mas Alam dan para pemirsa, memang kita banyak belajar dari pemilu kemarin, sehingga kita juga perlu antisipasi kerawanan-kerawanan yang terjadi di Pilkada 2024 mendatang ini. Ini yang saya kira juga menjadi catatan sejarah ya, baru pertama kalinya antara pemilu dan pilkada itu dilaksanakan di tahun yang sama. Pada saat yang sama, catatan sejarah juga, seluruh wilayah Indonesia itu akan memilih kepala daerah, kecuali beberapa daerah yang dia berlaku khusus ya. Misalnya saya contohkan kayak di Yogyakarta. Yogyakarta itu dia tidak ada pemilihan gubernur, karena kan ada raja ya, sultan itu. Sama halnya dengan di DKI Jakarta, itu nggak ada pemilihan wali kota, wakil wali kota gitu. Tapi dia ada untuk pemilihan gubernur ya, yang hari ini juga sudah ramai begitu. Jadi catatan sejarah ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita semua, sehingga dalam konteks pengawasan pemilu kita harus bersama-sama ya, mengawal proses pemilihan kepala daerah ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Baik. Tadi di awal kita menyapa pemirsa gitu ya, Pak Rofiuddin, sempat di-spill gitu ya, ada tahapan-tahapan yang akan dilalui di Bawaslu sendiri. Nah, untuk saat ini, untuk tahapan pemilu, apa yang sudah terlaksana, apakah sudah selesai atau baru tahapan sampai mana ini? Ya, untuk pemilu update per hari ini
untuk konteks Jawa Tengah, kemarin beberapa waktu yang lalu memang ada permohonan PHPU ya. PHPU. Ada 11 permohonan dari beberapa partai di beberapa dapil, ada yang DPR RI, ada yang DPRD provinsi, ada yang DPRD kabupaten kota. Terdekat sini ya Rembang ya. Rembang. Di situ ada permohonan PHPU ya, konteks Jawa Tengah. Dari 11 ini yang berlanjut untuk pembuktian itu hanya ada 3, yaitu di dapil 5 DPR RI. Untuk yang ngajuin adalah Nasdem, kemudian yang kedua adalah di Pemalang, itu juga DPR RI, kemudian satu lagi di DPRD Kabupaten Rembang, ya itu lanjut pada proses pembuktian persidangan. Yang lainnya itu putusan sela tidak melanjutkan dari pengajuan-pengajuan yang diajukan oleh beberapa partai politik. Gitu. Nah, dari 3 yang kemudian mengajukan proses pembuktian, keseluruhannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan tidak terbukti atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Jadi, praktis di Jawa Tengah ini untuk tahapan pemilu 2024 itu tahapannya sudah selesai ya, karena disusuli dengan tidak adanya PHPU, kemudian dilanjut dengan penetapan calon terpilih ya, untuk DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota, dan juga sudah ada penetapan alokasi kursi calon terpilih kepada mereka-mereka yang terpilih. Sehingga untuk yang pemilihan legislatif, konteks kabupaten kota dan juga provinsi, ini tinggal menunggu pelantikannya saja. Ya. Okay. Jadi untuk tahapan pemilu mungkin boleh dikatakan sudah selesai, karena sudah tidak ada celah apapun bagi siapapun untuk mempersoalkan hasil itu, karena terakhir kan sebenarnya di Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Jadi untuk pemilunya itu sudah rampung, tapi Mas Alam dan para pemirsa, untuk beberapa daerah lain itu sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan harus ada PSU. Itu beberapa, misalnya saya contohkan ada di Sumbar itu untuk DPD, kemudian juga ada di Gorontalo itu untuk ya DPR provinsi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi beberapa wilayah hari ini sedang mempersiapkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang pemungutan suara ulang, ada yang penghitungan suara ulang, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi konteks tahapan pemilu khususnya di Jawa Tengah itu sudah selesai. Sudah selesai. Baik. Kita beralih ke isu lain, Pak, terkait dengan sumber daya manusia yang Bawaslu sendiri atau Panwaslu, baik di provinsi, kemudian di kabupaten, kemudian turun di kecamatan dan di desa semacam itu. Kalau dari Pak Raffi Udin melihat bagaimana nih mempersiapkan SDM pengawas ini supaya kredibel, baik dari tingkat paling pemungutan suara itu hingga di level kabupaten atau kota. Ya untuk konteks pemilu, SDM yang itu di tingkat kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian PTPS, itu sudah tidak ada, sudah selesai. Karena apa? Karena masa kerjanya itu sudah selesai, menyusul tahapan pemilu 2024 itu sudah selesai. Untuk yang pengawas TPS itu sudah selesai pada H+7 setelah pemungutan suara. Untuk yang PKD dan juga Panwaslu Kecamatan itu berakhir pada 1 Mei 2024. Jadi selesainya itu adalah di hari-hari tersebut begitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau hari ini untuk yang pemilihan kepala daerah yang akan datang ya, Mas Alam dan para pemirsa, karena tahapan pilkada atau pemilihan ini juga sudah dimulai, maka Bawaslu juga sudah membentuk jajaran pengawas pemilu pemilihan yang ada di tingkat kabupaten kota itu, karena dia berbentuk permanen tinggal melanjutkan. Kemudian untuk tingkat kecamatan itu juga sudah dibentuk dan pelantikannya itu dilakukan pada tanggal 14-15 Juni. Mei. Mei yang lalu, gitu ya. Mei yang lalu itu sudah dibentuk. Prosesnya panjang.
Kemudian untuk pengawas kelurahan desa itu juga sudah dilantik, gitu ya. Pelantikannya pada awal-awal Juni yang lalu, tanggal 1 dan juga 2 Juni ya, ada prosesi pelantikan kepada SDM-SDM para pengawas pemilu. Jadi dalam konteks SDM pengawas pemilihan atau pilkada, ini sudah siap siaga untuk melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah. Kenapa? Karena di RI juga sudah ada Bawaslu, di provinsi sudah ada Bawaslu, di kabupaten kota itu ada Bawaslu. 3 level ini berbentuk permanen, artinya ada atau tidak ada pemilihan atau pemilu itu tetap ada. Untuk Panwascam dan kelurahan desa hari ini juga sudah ada, sudah dilantik, sudah terbentuk. Jumlah di masing-masing kecamatan itu ada 3 pengawas pemilu, tentu ditambah dengan kesekretariatan ya. Kemudian untuk desa kelurahan itu ada 1 di masing-masing desa kelurahan. Ya. Nah, untuk pengawas TPS hari ini memang belum dibentuk karena sesuai dengan amanah di Undang-Undang Pemilihan paling lambat 23 hari sebelum pemungutan suara. Pemungutan suaranya itu tanggal 27 November. Ya, sehingga mungkin sebelum November itu bulan Oktober ya. September, Oktober, November, Oktober itu akan dibentuk ya pengawas TPS untuk mengawasi pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Jawa Tengah. Oke. Nah, tadi sudah ceritakan tahapannya yang bentuknya permanen sudah ya, provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kecamatan. Nah, apakah dengan terbentuknya istilah permanen, pengawasan itu tetap berjalan, Pak, meskipun untuk pilkadanya itu masih beberapa bulan lagi, khususnya Oktober? Perlu diingat bahwa tahapan pemilihan kepala daerah itu berjalan cukup panjang. Misalnya saya contohkan, untuk pemilu itu tahapan dimulai paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara. Jadi kita hitung Juni 2022 yang lalu, itu untuk pemilu yang 2024 itu sudah berjalan. Ya. Untuk pemilihan kepala daerah, ya, ini juga prosesnya cukup panjang. Tahapan pemilihan kepala daerah itu sudah dimulai pada bulan Februari 2024. Ya, menuju kepada nanti puncaknya di 27 November 2024. Jadi selama Februari, Maret, April, Mei, Juni itu juga teman-teman Bawaslu itu juga sudah melakukan pengawasan. Misalnya saya contohkan pengawasan dalam konteks penyerahan syarat dukungan untuk pencalonan kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan. Beberapa waktu yang lalu itu sudah ada tahapan itu ya. Dan di Jawa Tengah, Mas Alam, dari 35 kabupaten kota untuk tingkat provinsi pilgubnya saya pastikan tidak ada calon perseorangan karena sampai menit terakhir penyerahan dukungan itu tidak ada bakal calon yang menyerahkan syarat dukungan. Untuk tingkat kabupaten kota itu ada 4 tadinya, tapi yang 2 itu tidak lengkap sehingga dikembalikan. Yang 2 ini lengkap, ya, itu di Kabupaten Tegal dan juga Kabupaten Sukoharjo. Sudah dilakukan proses penelitian administrasi dan akan diproses dari sisi penelitian verifikasi faktual. Tinggal sekarang apakah syarat-syarat dukungan yang disampaikan oleh bakal calon tersebut itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau sesuai lolos, berarti nanti kemungkinan besar di Sukoharjo sama di Kabupaten Tegal itu ada pasangan calon yang dia berasal dari jalur perseorangan. Tahapan lain misalnya hari-hari ini pengawas pemilu juga sedang melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih yang mana KPU itu membentuk Pantarleh. Ya, panitia pemutakhiran data pemilih. Yang tugasnya adalah melakukan coklit. Coklit itulah pencocokan dan penelitian. Petugas yang dia datang ke rumah. Mas Alam sama istrinya, sama anaknya misalnya sudah terdaftar atau belum. Dan itu nanti ada petugasnya. Ada petugasnya, gitu ya? Itu namanya Pantarleh. Oh, Pantarleh. Nanti kalau iya sudah dicoklit, nanti akan biasanya ditempeli ya tanda
di rumah masing-masing bahwa rumahnya Mas Alam sekeluarga ini sudah dilakukan coklit. Nah, tahapannya adalah hari-hari ini teman-teman KPU itu sedang membentuk atau menyeleksi Pantarlih, ya, masih dalam proses pengumuman. Hari ini Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Nanti Pantarlih daftar, ada syarat-syaratnya, gitu kan. Mereka ketika sudah terpilih akan melakukan proses coklit. Nah, disinilah kemudian keberadaan pengawas pemilu untuk memastikan KPU di dalam membentuk Pantarlih itu sesuai dengan ketentuan. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa menjadi Pantarlih. Misalnya saya contohkan dari sisi usia. Nggak mungkin misalnya anak kecil umurnya 5 tahun daftar diterima sebagai Pantarlih, nggak mungkin. Lulusan SMA, ya. Kalau nggak ada SMA, dia bisa baca tulis, sehat jasmani rohani, bukan anggota partai politik. Itu adalah bagian dari syarat-syarat untuk menjadi Pantarlih. Nah, posisi Bawaslu adalah memastikan bahwa teman-teman PPS di dalam membentuk Pantarlih itu sudah sesuai dengan regulasi, ketentuan yang ada. Baik, Pak, kita rehat sejenak. Kita akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan tugas-tugas dari Bawaslu Jawa Tengah untuk melihat atau mengawasi pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu pada bulan November yang akan datang, ya. Dan kita akan segera kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan dialog khusus dalam program Bangga Jateng. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dalam program Bangga Jateng masih bersama dengan Bawaslu Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali dialog kami bersama dengan Bapak Roffi Udin terkait dengan tugas-tugas Bawaslu di Jawa Tengah. Karena sebentar lagi Jawa Tengah akan memiliki gawe besar, Pak. Perlu diawasi. Karena setiap suara ini kan sangat menentukan, ya, pemimpin-pemimpin di Jawa Tengah, gubernur ataupun wali kota ataupun bupati yang ada di Jawa Tengah khususnya, semacam itu. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa tadi ada Pantarlih yang akan segera dilantik. Ini masyarakat juga bertanya-tanya, Pak, Pantarlih kadang itu kan ada yang nyuwun sewu, ya, ada yang menempel, ada yang diberikan ya kepada warga, Pak, tolong ditempel ya. Nah, kadang warga kan juga nggak menempel ini, yang dikasih stiker itu. Nah, kalau dilihat dari kacamata dari Bawaslu sendiri, sebenarnya ini boleh nggak sih? Apa memang harus Pantarlihnya yang menempel di rumah warga itu? Ya, nanti setelah PPS itu menyeleksi, memproses dan sebagainya, kemudian Pantarlih akan melakukan tugas dan fungsinya. Dia sudah dikasih data, ya, terkait dengan data pemilih, kemudian nanti dia akan meneliti, waktunya itu selama 1 bulan, ya. Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa seorang Pantarlih itu dia bertugas untuk melakukan coklit, ya, 1 TPS. Tapi kalau misalnya di 1 TPS tersebut itu jumlah pemilihnya lebih dari 400 orang, maka dia bisa dibentuk oleh 2 Pantarlih. Gitu. Nah, yang disampaikan oleh Mas Alam itu tadi adalah bagian dari salah satu contoh kerawanan ketika Pantarlih itu tidak melakukan coklit secara benar sesuai dengan ketentuan yang ada, gitu ya. Dalam artian yang menempel itu harusnya ya Pantarlih, tidak boleh kemudian diserahkan karena cepet-cepetan, gitu kan? Karena cepet-cepetan nanti dipasang, ya ternyata masyarakat nggak, kemudian kepala keluarganya tidak memasang itu. Akhirnya apa? Orang tidak tahu apakah rumah yang bersangkutan ini sudah dicoklit atau belum. Itu salah satu contoh saja. Contoh-contoh lain dari sisi kerawanan saya kira banyak. Misalnya Pantarlihnya ini tidak keliling dari rumah ke rumah, dari pemilih ke pemilih, merasanya itu sudah hafal karena warga bersangkutan. Tapi kan kadang-kadang kita juga harus tahu detail per detail yang mutakhir. Jangan-jangan misalnya, oh orang ini ternyata sudah pindah KTP, dia nggak tahu padahal dia sudah pindah KTP, berarti kan perlu ada pemilihnya dia sudah pindah ke daerah lain. Atau misalnya orang yang sudah meninggal, itu kan harus dicoklit, harus dicoret sejauh memang ada surat keterangan bahwa dia sudah meninggal.
Atau misalnya TNI Polri, ya, ada sebuah TPS di TPS yang mana ada anggota TNI Polri, kan dia nggak memiliki hak pilih, tapi TNI Polri ini sudah pensiun, misalnya pensiunnya adalah tanggal 27 November, berarti kan sebenarnya 27 November dia sudah memiliki hak pilih. Atau misalnya Pantarlih ini melakukan proses-proses coklit yang tidak akurat. Ya, tidak akurat itu dalam artian wilayah tertentu yang dia basis dukungannya dicoklit secara serius, sementara basis dukungan yang lain itu enggak dicoklit, tidak dimasukkan sebagai daftar pemilih dan sebagainya. Itu beberapa contoh yang merupakan bagian dari kerawanan dalam konteks tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, Pak Rafiuddin, tadi kalau misalnya dalam pelantikan ya, Panwas kecamatan, kemudian ke desa atau kelurahan, dalam proses ini Bawaslu mengikuti selama pelantikan ini, apakah terjadi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan regulasi selama pemantauan di lapangan? Ya, kalau dalam konteks pembentukan Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan desa, kami melakukan proses supervisi dan monitoring dan juga evaluasi. Sejauh ini yang merupakan hasil supervisi dan monef kami seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang ada, gitu ya. Dalam artian semua sudah on the track ya, dalam konteks pembentukan SDM Panwaslu kecamatan ataupun Panwaslu kelurahan desa. Memang Mas Alam, sempat ada sekitar 12 ya, desa kelurahan yang tidak ada pendaftarnya sama sekali. Ya. Akhirnya dilakukan proses rekrutmen di desa yang bersangkutan. Dan alhamdulillah memang sudah terbentuk di Jawa Tengah ini terkait dengan Panwaslu kelurahan desa di seluruh wilayah Jawa Tengah, termasuk juga untuk tingkat Panwaslu kecamatannya itu sudah terbentuk semua. Dan ketika mereka dilakukan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji, juga dilakukan pembekalan kepada SDM-SDM baik Panwaslu kecamatan ataupun PKD. Pembekalan ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar para pengawas pemilu tersebut itu mengetahui ya, bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena apa? Karena kadang-kadang aturan ataupun regulasi kepemiluan itu detail per detail, teknis per teknisnya itu bersifat dinamis ya, dinamis, dan kadang-kadang antara pemilu ke pemilu berikutnya, antara pilkada ke pilkada berikutnya, itu kita tidak bisa kemudian menyamakan regulasinya, kecuali kalau memang itu ada dalam konteks undang-undang, itu pun harus kita cek, adakah ya, uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan tersebut. Jangan-jangan Mahkamah Konstitusi sudah merubah ketentuannya, ya, misalnya soal usia calon presiden, wakil presiden. Kan 2019 masih ini itu ya, sesuai dengan undang-undang, tapi belakangan Mahkamah Konstitusi merubah ketentuan itu. Atau hari ini misalnya sedang ramai terkait dengan usia ya, calon kepala daerah ya. 30 tahunnya ini untuk gubernur saat dilantik atau saat daftar atau saat penetapan. Ya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu saat pelantikan gitu ya. Sehingga sementara sebelum-sebelumnya itu adalah pada masa penetapan. Jadi berbeda-beda. Ya, itu yang kemudian kami secara berjenjang melakukan pembekalan terhadap para pengawas pemilu untuk memastikan mereka itu mengetahui regulasi yang ada, melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada. Pak Rafiuddin, terkait dengan pembekalan yang diberikan oleh pengawas baik kecamatan ataupun di tingkat kelurahan semacam itu, ini kan pengawas kan ibaratnya mereka yang mengawasi ya, detail di lapangan semacam itu. Kadang kan mendapatkan intimidasi dan sebagainya dari berbagai pihak, tanda kutip gitu ya. Nah, dari pembekalannya sendiri ini, apakah dari Bawaslu sendiri sudah menyiapkan berbagai strategi supaya nanti kalau ada masalah seperti ini, teman-teman di lapangan bisa mengatasinya gitu, Pak? Ya, memang betul Mas Alam dan para pemirsa, kadang-kadang keberadaan pengawas pemilu itu kan dalam tanda kutip tidak disukai ya, oleh pihak-pihak tertentu yang dia ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Gitu. Yang namanya pengawas itu ya
orang diawasi itu kan Nggak enak. nggak nyaman ya, Nggak nyaman. nggak nyaman gitu. Gerak-geriknya semuanya gitu. Maka tapi keberadaan pengawas itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena untuk memastikan apakah tahapan yang dilaksanakan itu sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu. Nah, pertanyaan bagusnya dari Mas Alam adalah bagaimana cara perlindungan terhadap para pengawas pemilu. Memang kita berharap agar pengawas pemilu itu tidak mengalami intimidasi ataupun paksaan atau tindak kekerasan tertentu ya, di lapangan. Dan alhamdulillah secara umum di Jawa Tengah ini juga tidak ada ya pengawas pemilu yang mengalami situasi intimidasi atau apa. Gitu. Kalaupun toh ada mungkin ya sesuatu yang biasa karena memang tugasnya adalah pengawas gitu ya. Nah, tentu kami memiliki keorganisasian secara berjenjang ya. Ada kecamatan, ada kelurahan, ada kabupaten. Ini yang kemudian tingkat koordinasi kami keintensifkan. Artinya apa? Kalau memang ada pengawas pemilu yang mengalami situasi intimidasi, dia bisa menyampaikan ya, laporan atau informasi kepada jenjang di atasnya gitu. Sehingga nanti akan diatasi situasi-situasi tersebut untuk menyelamatkan dia, untuk mengadvokasi dia gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari Pak Roffiudin sendiri memberikan tips nih, bentar lagi kan mungkin untuk pengawas PTPS ya Pak khususnya ya, yang akan dibentuk beberapa bulan lagi nunggu dari tahapan pemilu. Mungkin ada beberapa tips dari masyarakat ini yang pengen jadi PPS. Apa namanya yang harus dipegang selain integritas gitu Pak, untuk menjadi pengawas baik di PTPS? Jadi mungkin ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi ya oleh seorang pengawas pemilu. Dan dari RI sampai pengawas TPS itu ada syarat-syarat yang memang sama, tapi juga ada syarat-syarat yang berbeda. Sama itu dalam artian misalnya seorang pengawas pemilu itu harus memiliki integritas, profesionalisme, independen, bukan anggota partai politik, bukan tim kampanye peserta pemilu. Itu adalah syarat umum. Sama halnya misalnya seorang pengawas pemilu itu tidak boleh misalnya memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Itu juga dari RI sampai pengawas TPS itu juga tidak boleh ya, yang sesama pelaksana pemilu berarti antara KPU atau bagaimana Pak? Ini mungkin antara pengawas pemilu dengan KPU, KPU ataupun sesama pengawas pemilu. Oh gitu. Misalnya saya kan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Oke. Nggak boleh misalnya istri saya ini jadi pengawas TPS, Bawaslu Kecamatan, atau Bawaslu Kabupaten Kota, atau Bawaslu RI. Nggak boleh. Atau juga sama, istri saya nggak boleh misalnya menjadi PPK ya, jajaran KPU di tingkat kecamatan, jadi PPS, jadi KPPS, itu nggak boleh. Jadi KPU RI juga nggak boleh. Kenapa? Karena ada ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu. Itu adalah syarat umum ya yang berlaku untuk semua pengawas pemilu dari tingkat atas sampai tingkat yang ada di pengawas TPS. Tapi Mas Alam dan para pemirsa juga ada syarat-syarat yang dia berlaku khusus yang itu berbeda-beda. Misalnya saya contohkan dari sisi syarat usia. Kalau Bawaslu RI usianya kan minimal 40 tahun. Provinsi itu 35. Kabupaten, kota itu adalah 30. Sementara untuk Panwaslu kecamatan sampai pengawas TPS itu boleh 21. Dulu bolehnya 25 tahun. Tapi ada Perpu yang menurunkan usia tersebut menjadi 21 tahun. Bahkan di Perpu itu dinyatakan bahwa ketika 21 tahun tidak tersedia, maka boleh merekrut usianya adalah 17 tahun. Atau misalnya dari sisi pendidikan, ya, kabupaten kota ke bawah itu adalah SMA, provinsi ke atas itu adalah S1, ya. Atau hal-hal lain yang terkait dengan itu ada yang sekali lagi ada yang berbeda dari sisi persyaratan, ada yang memang sama. Nah, dalam konteks itulah kemudian secara administratif itu memang ada syarat-syarat itu, tapi juga secara substantif juga ada. Apa itu? Dia harus
memahami tentang kepemiluan, kepartaian, tata negara, ya. Itu kan ukurannya berbeda-beda, tidak bisa kemudian ditunjukkan dengan lulusan FISIP atau lulusan hukum, belum tentu kan. Atau misalnya hal-hal lain terkait dengan netralitas, punya integritas, independen, mandiri, dan lain sebagainya, itu bagian dari syarat-syarat untuk kemudian menjadi pengawas pemilu. Karena apa? Karena pengawas pemilu itu bagian dari penyelenggara pemilu, sehingga dia harus netral. Oke, baik. Pak Raffiuddin, kalau ini kita sedikit kembali kepada tahapan yang sudah berlalu ya Pak ya, misalnya untuk pemilihan presiden. Dari pengalaman di Jawa Tengah sendiri Pak Bawaslu, apakah nanti potensi kerawanan ataupun pelanggaran yang terbanyak itu, apakah kalau dari proyeksi dari Bawaslu Jawa Tengah sendiri ini ada potensi hal yang serupa nih Pak, kalau dari kacamata nih, boleh di-spill dong Pak? Ya, untuk data yang termutakhir, teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu sedang menyusun kerawanan ya, pemilihan. Ya. Tapi kalau menurut pendapat pribadi saya, ya, hal-hal terkait dengan potensi pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024 mungkin saja masih akan terjadi di pemilihan 2024. Misalnya, saya contohkan terkait dengan praktek politik uang. Ya, ini yang saya kira juga menjadi perhatian kita secara bersama-sama. Kemudian berikutnya soal netralitas ASN, TNI, Polri, itu juga mungkin juga menjadi perhatian kita secara bersama-sama. Atau hal-hal lain, misalnya kampanye di tempat ibadah, kampanye di tempat pendidikan, gitu kan? Kampanye di tempat-tempat yang dilarang, misalnya fasilitas pemerintah. Itu juga menjadi salah satu kerawanan yang menurut kita harus kita waspadai secara bersama-sama gitu. Jadi untuk itu kemudian kita perlu mengantisipasi terkait dengan kerawanan-kerawanan tersebut gitu. Oke, baik. Pemirsa, mungkin nanti kita juga akan menanyakan lebih lanjut lagi. Tadi sempat disinggung juga kerawanan politik uang. Nah, sebenarnya masyarakat itu gini Pak, menanyakan juga. Sebenarnya Bawaslu sendiri itu bisa nggak sih menindak politik uang yang benar-benar terjadi di masyarakat gitu, dan apa kesulitan yang sebenarnya itu bisa menjadi pelanggaran gitu. Nanti kita coba bahas lebih jauh lagi ya Pak ya, kenapa akhirnya masyarakat muncul stigma semacam itu, dan kenapa Bawaslu sendiri seolah-olah tanda kutip itu tidak melakukan tindakan hal tersebut. Nanti mohon Pak Raffiuddin menjelaskan kepada masyarakat apa hal tersebut yang terjadi. Kita akan break sejenak kembali pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Bangga Jateng dalam Spesial Dialog. Terima kasih Anda masih menyimak program Spesial Dialog dalam program Bangga Jateng bersama dengan Bawaslu Jawa Tengah. Kita tadi sebelum segmen sudah membahas banyak hal dan juga tadi sudah menyebutkan kerawanan-kerawanan yang akan muncul dalam proyeksinya, bahkan mungkin sudah terjadi semacam itu ya untuk hal-hal dalam berpolitik. Bawaslu sendiri dinilai dalam pandangan masyarakat ini mengabaikan gitu ya untuk politik-politik uang. Namun sebenarnya apakah itu benar diabaikan atau bahkan apa yang perlu ditindak atau bagaimana sebenarnya proses menindak, dan politik uang itu sebenarnya apa? Nah, Pak Raffiuddin, untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut, Pak, masyarakat menilai bahwa money politik itu benar-benar ada gitu. Dari Bawaslu sendiri, apakah melihat itu benar-benar ada atau itu termasuk hal yang bisa ditindak atau tidak, atau bagaimana kriteria politik uang sebenarnya? Ya, gitu. Jadi gini Mas Alam, di setiap pemilu harus dicatat juga bahwa Bawaslu itu selalu melakukan proses penanganan pelanggaran yang ujungnya adalah terbukti. Oke. Dan pelanggaran itu baik dari sisi administrasi, kode etik, pidana pemilu, ataupun pelanggaran hukum lainnya. Di setiap pemilu, saya katakan 4 jenis pelanggaran ini selalu saja ada, dan itu selalu berhasil ditangani oleh teman-teman Bawaslu. Nah, politik uang itu termasuk konteksnya adalah pelanggaran pidana pemilu. Tapi kalau dia bersifat TSM, bisa saja itu menjadi juga ada pelanggaran yang kedua, yaitu pelanggaran administratif. Ya.
Dan dalam konteks di setiap pemilu, pelanggaran politik uang itu selalu ada penanganannya. Masalahnya mungkin adalah kemungkinan besar tidak semua praktek politik uang yang itu terjadi di lapangan itu mampu ya, ditangani oleh teman-teman Bawaslu. Kenapa? Menangani satu kasus, dua kasus saja itu butuh bukti yang sangat luar biasa. Ya, kalau misalnya ada praktek, kita yakin ada ini, tapi ternyata alat buktinya nggak ada, ya sama saja itu tidak bisa kemudian dibuktikan untuk kemudian di ujung nanti ada vonis hakim. Ya. Jadi dalam konteks politik uang, pendapat saya adalah di lapangan bisa jadi itu macamnya banyak, tapi dalam konteks penanganannya kadang-kadang Bawaslu sendiri itu tidak mampu. Tidak mampu itu dalam artian terlalu banyak kasusnya. Sementara kalau kemudian kita menangani sebuah kasus, itu butuh effort yang sangat luar biasa. Dari alat bukti, dari saksi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi, disinilah kemudian pentingnya keberadaan Bawaslu untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Kita libatin masyarakat untuk memahami, oh bahaya politik uang itu adalah begini, begini, begini. Oh politik uang itu termasuk bagian dari pidana pemilu, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menurut saya keberadaan Bawaslu saja untuk memberantas politik uang itu tidak cukup, tapi butuh yang namanya adalah keterlibatan masyarakat, keterlibatan peserta pemilu, gitu ya. Dalam artian harus berbagai stakeholder ini melakukan upaya-upaya untuk memberantas politik uang. Ya, nah kriterianya bagaimana? Sejauh ada transaksi yang itu berupa uang, barang atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang di situ ada konsesi untuk kemudian misalnya ayo nyoblos saya, ayo nyoblos aku ya, ayo nyoblos ini dan lain sebagainya, itu bagian dari praktek politik uang. Mungkin akan ada yang tanya, bagaimana kalau misalnya ada bencana misalnya seorang calon kepala daerah datang ke situ, kalau dia datang membawa bantuan dan tidak ada embel-embelnya, itu juga no problem, karena semua orang kan berhak ya untuk menyampaikan bantuan. Tapi kalau misalnya membantu, tapi nanti ada ujung-ujungnya ada gambar paslonnya, ada gambar partainya diselipi dengan nanti nyoblos saya ya, itu bagian dari praktek politik uang. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, tentu bentuk politik uang itu tidak hanya berupa uang, dia juga bisa berupa barang. Misalnya pernah di Boyolali itu Bawaslu melakukan penanganan politik uang yang bentuk politik uangnya adalah ada beras, ada sembako, ada minyak goreng, ada telur, dan itu terbukti. Maka dari sisi itu politik uang itu tidak hanya berupa uang, tapi dia bisa berbentuk barang ataupun jasa-jasa yang lain. Dan Mas Alam, tentu hari ini menarik untuk kemudian kita diskusikan praktek-praktek politik uang yang dia sudah bermetamorfosis ya, dalam konteks adanya uang digital. Ya, ini yang saya kira juga bisa jadi proses pembuktiannya itu bisa dilakukan, tapi dia kan dilakukan di ruang-ruang yang bisa jadi pengawas pemilu tidak tahu. Karena bentuknya transfer dan lain sebagainya. Sementara kalau misalnya ada barangnya, kasih ke Mas Alam, nampak ada yang menyaksikan, gitu ya, itu nampak, ada barang buktinya. Gitu. Bagaimana kalau misalnya praktek itu adalah uang digital dan lain sebagainya. Tentu ini menarik untuk kemudian dilakukan proses-proses kajian. Karena kecenderungannya orang sekarang bayar-bayar tertentu itu tinggal barcode aja. Barcode ya, kris aja ya, kris gitu aja kan. Tinggal tik ya kan, tinggal bayar aja, nggak perlu ada uang. Nah di luar itu Mas Alam, perlu saya sampaikan bahwa pengaturan soal politik uang antara pemilu dan pemilihan kepala daerah itu ada beberapa perbedaan, tidak sama persis. Ada memang persamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Saya contohkan dari sisi pihak yang kemudian bisa dijerat dalam konteks melakukan praktek politik uang. Kalau di pemilu itu kan terbagi menjadi 3. Dia ada di masa kampanye, berlaku untuk setiap peserta kampanye, pelaksana kampanye, tim kampanye, di masa tenang juga, baru di pemungutan hari H itu setiap orang. Ya.
Tapi untuk yang pilkada itu di semua tahapan itu berlakunya adalah setiap orang. Dia tidak mengenal tim kampanye atau peserta kampanye yang terdaftar di KPU. Kemudian orang yang bisa kita jerat kalau di pemilu itu hanya si pemberinya. Ya. Misalnya partai politik atau caleg memberikan kepada seseorang pemilih. Calegnya bisa dijerat sejauh memenuhi unsur, tapi yang menerima itu tidak bisa diproses hukum untuk pemilu. Tapi untuk pemilihan atau pilkada, kedua-duanya bisa diproses hukum, baik yang pemberi ataupun yang menerima. Ya, kedua-duanya bisa diberlakukan jeratan untuk praktek politik uang. Maka pernah terjadi ketika ada hari pemungutan suara, banyak orang yang menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Dia mengaku menerima praktek politik uang. Tapi setelah tahu bahwa ada ketentuan semacam itu, akhirnya orang berbelok arah, kemudian tidak mau menyampaikan laporan bahwa telah menerima praktek politik uang. Jadi itu berbeda. Dari sisi prosedur penanganannya oleh pengawas pemilu juga ada perbedaan-perbedaan. Tapi ini berlaku secara umum dalam konteks penanganan pelanggaran. Misalnya apa? Tahapan waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada pengawas pemilu. Kalau di pemilu itu ya 7 hari. Kalau belum cukup ada tambahan 7 hari. Berarti 14 hari. Kalau di pilkada itu 3 hari. Kalau nggak cukup, dikasih tambahan waktu 2 hari. Jadi hanya 5 hari. Dari sisi waktu proses penanganan sejak diketahuinya dugaan pelanggaran tersebut. Gitu. Nah, itu yang kemudian menurut saya memang perlu semacam sosialisasi secara masif ya, terkait dengan ketentuan-ketentuan. Jangan sampai kemudian antara pemilu dan pilkada disamakan. Sementara ketentuan di undang-undangnya itu berbeda, karena undang-undang yang dipakai saja itu berbeda. Kalau di undang-undang pemilu itu pakai undang-undang 7 tahun 2017, kalau untuk di pemilihan itu pakai undang-undang pemilihan yang dia ada naskah tersendiri terkait dengan undang-undang pemilihan tersebut. Kalau dari tugasnya memang Bawaslu ini memang harus lebih detail melihat gitu ya Pak ya. Karena di lapangan ini kan bukan ini masuknya apa, kan masyarakat juga belum memahami gitu. Nah, untuk nilai edukasi kepada masyarakat Pak terkait dengan Bawaslu gitu ya, tugas-tugas Bawaslu di lapangan pas pemilihan bagaimana masyarakat ini bisa menjadi tadi ya keterlibatan masyarakat untuk membantu Bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu gitu Pak. Ya, jadi memang kalau saya melihat bahwa pemilu itu membutuhkan partisipasi masyarakat, karena kan esensinya ya pemilu adalah untuk masyarakat. Agar ada ruang bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Calon pemimpin ini nanti yang akan menduduki posisi strategis. Karena posisi strategis maka di tangannya itu akan bisa keluar kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak pada banyak orang, pada masyarakat. Maka dari sisi itu peran masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, pertanyaan bagusnya adalah apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Menurut saya ada derajat tingkat masing-masing. Misalnya saya contohkan, yang paling sederhana, kita sebagai masyarakat pilihlah calon pemimpin sesuai dengan visi misi. Jangan kemudian nyoblosnya itu ingat siapa yang memberi uang. Jangan sampai itu. Tapi ingatlah visi misinya apa ini. Pilihlah calon yang terbaik. Itu kan menurut saya hal yang sangat gampang sekali untuk kemudian dilakukan oleh masyarakat. Misalnya gitu. Atau tingkat lebih tinggi, ikut memberikan pengetahuan atau sosialisasi terkait dengan regulasi kepemiluan ataupun kepemilihan. Ya, si A tidak tahu, saya kasih tahu aturannya adalah ini. Oh, itu nggak boleh dan sebagainya itu. Atau tingkat yang lebih tinggi, misalnya kalau ada di hal-hal tertentu yang terkait dengan pemilihan, dia ikut aktif. Ya. Misalnya saya contohkan terkait dengan daftar pemilih. Kita ini sudah terdaftar atau belum sih? Ayo kita cek melalui cek DPT.
Kalau belum, lapor kepada KPU atau Bawaslu. Agar apa? Dimasukkan sebagai daftar pemilih. Kalau sudah masuk, alhamdulillah. Nanti tinggal dilakukan coklit. Nah, keaktifan masyarakat kayak gini menurut saya menjadi penting dalam kerangka apa? Membantu KPU untuk menyusun daftar pemilih yang itu akurat, valid, dan juga mutakhir. Jangan sampai nggak masuk DPT, kita diam saja. Bahkan ngerjain KPU. Nanti di hari H baru ini ya Pak? Di hari H baru geger. Saya harus nyoblos. Ya memang bisa kalau dia memiliki KTP, masuk di daftar pemilih khusus. Kan gitu. Tapi kan itu akan menyulitkan. Maka dari sisi itu DPT harus valid, dan untuk valid itu ada peran-peran dari masyarakat. Atau yang lebih tinggi lagi, misalnya kalau ada misalnya tindakan-tindakan tertentu yang itu akan terjadi pelanggaran. Bagaimana masyarakat itu aktif untuk mencegah pelanggaran tersebut. Misalnya saya contohkan, kepala desa kan harus netral. Kalau ada kepala desa kemudian mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin ini, tertentu, gitu ya, Pak. kampanye, ikut kampanye dan sebagainya itu. Masyarakat kemudian Pak Lurah sesuai dengan aturan bahwa kepala desa itu harus netral. Itu salah satu contoh. Atau yang lebih tinggi lagi, misalnya ada dicegah kayak gitu, tapi tetap terjadi pelanggaran. Apa yang bisa dilakukan? Laporkan, menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran terkait dengan kasus-kasus tertentu. Ya. Kenapa saya sebut laporan itu sesuatu yang tinggi? Karena tentu orang menyampaikan laporan kan ada resikonya. Ada resiko ya, Tidak Pak? semua orang Benar. berani untuk kemudian menyampaikan laporan, meskipun Bawaslu sendiri juga sudah membuat semacam perlindungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan. Jadi apa? Dari mulai yang serendah-rendahnya iman sampai yang setebal-tebalnya, setinggi-tingginya iman, itu sebenarnya ada yang bisa dilakukan peran-peran masyarakat di dalam mengawasi pemilu atau pemilihan 2024. Oke, benar sekali. Kalau tidak dilihat dari masyarakat, semacam harus tahu visi misinya, kemudian harus bisa mengecek apakah saya terdaftar atau tidak, bahkan bisa sampai menegur ibaratnya aparat desa lah, misalnya semacam itu. Itu bisa dilakukan oleh masyarakat guna untuk mendukung pemilu dan pemilihan ini menjadi lebih berkualitas. Nah, Pak, kalau dari Bawaslu sendiri untuk melindungi misalnya gini, masyarakat kan takut-takut tadi yang di akhir ya Pak, melaporkan, aku lihat seseorang ini kok dia PNS, kok dia misalnya dia aparatur negara, tapi dia melakukan kampanye dan sebagainya. Nah, agar masyarakat ini bisa berani untuk membuat laporan kepada Bawaslu misalnya, adakah aplikasi atau adakah hotline tertentu yang Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah ini sediakan kepada mereka? Ya, ada Mas Alam dan para pemirsa. Misalnya di situs Bawaslu Jateng itu ada nomor WA yang bisa digunakan oleh masyarakat menyampaikan entah jenisnya adalah laporan, entah jenisnya adalah informasi. Atau misalnya menggunakan media sosial di Instagram, di Facebook. Kita sering kok menerima DM tertentu di Instagram atau komentar-komentar tertentu di Facebook, Twitter dan sebagainya untuk kemudian kita tindak lanjuti, gitu ya. Dalam artian masyarakat harus aktif ya, karena kan pengawas pemilu ini juga memiliki keterbatasan personel ya. Benar. Misalnya saya contohkan, satu desa itu satu pengawas kelurahan desa. Sementara di situ satu kelurahan itu terdiri dari dukuhnya itu 8 atau 10 gitu ya. TPS-nya ada 10, ada 19 dan lain sebagainya. Maka dari sisi itu butuh yang namanya peran-peran aktif masyarakat, dan peran aktif ini oleh masyarakat juga bisa memanfaatkan teknologi informasi. Enggak selalu harus datang ke Jakarta, ke kantor Bawaslu RI. Enggak selalu harus datang ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya, secara langsung karena jarak dan sebagainya gitu. Tapi juga bisa menyampaikan informasi-informasi gitu ya, yang itu menggunakan teknologi informasi. Oke. Baik Pak, mungkin di segmen terakhir ini,
kalau Provinsi Jawa Tengah ini bagaimana nih bentuk memberikan istilahnya komando kepada Bawaslu di kabupaten atau kota terkait dengan hal-hal yang mungkin untuk dicegah untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana untuk selama ini tindakan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk mengomando atau memberikan arahan kepada Bawaslu baik di kota ataupun di kabupaten gitu, Pak? Ya, tentu komando itu dilakukan dengan berbagai cara. Oke. Misalnya kita perintahkan untuk teman-teman membaca undang-undang. Itu bagian dari sebuah komando yang itu wajib dilakukan oleh teman-teman. Ada juga Perbawaslu, ada juga SE ya, surat edaran, ada juga surat keputusan, dan lain sebagainya. Yang itu bentuknya adalah tertulis sehingga dibaca oleh teman-teman pengawas pemilu. Oh, aturannya begini. Oh, yang harus dilakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini, dan lain sebagainya. Di luar itu tentu ada juga proses BIMTEK ya, ataupun rapat koordinasi secara berjenjang. Misalnya teman-teman Panwaslu kecamatan itu diajak rapat koordinasi oleh kabupaten kota. Kabupaten kota ada rapat koordinasi dengan provinsi dan seterusnya. Di rakor-rakor tersebutlah kemudian dilakukan proses-proses peningkatan kapasitas kepada teman-teman pengawas pemilu secara berjenjang. Gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa regulasi ataupun ketentuan dalam pemilu itu selalu bersifat dinamis, sehingga pengawas pemilu itu harus selalu update terkait dengan perkembangan ketentuan yang ada. Gitu. Oke, baik Pak, kalau dari secara keseluruhan bagaimana tahapan-tahapan tadi sudah dijelaskan, sekarang pada proses bagaimana sudah melakukan pelantikan di tingkat kecamatan ya Pak ya? Sampai kelurahan desa. Kelurahan sudah dibentuk. Nah, bagaimana ini nanti ke depan dalam menjalankan tugas teman-teman ini, teman-teman dari Panwaslu ini, Bawaslu ini bisa berperan aktif, juga bisa mendukung pemilih bisa melakukan hal yang terbaik. Mungkin dari Bawaslu Jawa Tengah memberikan sedikit ibaratnya mukadimah lah gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam itu kan perlu disimak, ini kan penting sekali gitu karena kan gini, untuk menuju ke Jawa Tengah sendiri kan ada tahapan-tahapannya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di desa, ada di kecamatan ini kan nggak bisa langsung potong kompas nih Pak. Nah, kalau jenengan yang matur misalnya itu melalui media semacam ini kan sangat membantu mereka. Ya, gitu. Jadi sekarang kan arus informasi itu kan cukup cepat ya, sehingga arahan-arahan dari RI, dari provinsi kepada jajarannya itu dalam sekejap 1 detik, 2 detik itu sudah meluncur kemana-mana. Pada saat yang sama, dari teman-teman yang ada di ujung tombak pengawasan, itu juga ataupun masyarakat secara umum bisa langsung pencet, langsung informasi itu diterima oleh Bawaslu RI. Ya, melalui Instagram, melalui WA, dan lain sebagainya. Gitu. Maka dari sisi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dari pertanyaan tadi bahwa Bawaslu Jawa Tengah tentu mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan para pengawas pemilu. Apa yang harus dilakukan dalam konteks pembentukan Pantarleh 1, 2, 3, 4 itu ada semua ya. Sudah dilakukan. Nanti kabupaten kota juga melakukan hal yang sama kepada jajaran yang ada di bawahnya. Nah, kalau sudah begitu maka tinggal kita menjaganya, dalam artian semua pengawas pemilu harus mentaati aturan-aturan yang ada. Tinggal sekarang adalah bagaimana masyarakat juga mengawasi kinerja pengawas pemilu. Perlu pengawasan juga ya Pak ya? Iya, harus diawasi para pengawas pemilu ini. Agar apa? Dia bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai ada yang kemudian belok-belok. Masyarakat harus mengawasi pengawas pemilu tersebut. Oke, baik Pak Raffi Udin, luar biasa sekali dialog kita selama 60 menit ini memberikan banyak pencerahan baik kepada masyarakat ataupun yang pengen nanti ya menjadi pengawas TPS. Nah, bisa menyimak dialog ini dengan baik, bagaimana aturan-aturannya, tahapan-tahapannya harus dilaksanakan dengan baik. Nah, Pak, terakhir nih mungkin Bapak katalah untuk teman-teman yang ada di atau pemirsa di rumah terkait dengan persiapan Bawaslu sendiri menyambut pemilihan di tahun 2024 ini. Ya, pemilu 2024 sudah berhasil kita lalui secara bersama-sama. Tentu ada hal positif, ada hal negatif yang terjadi di pemilu 2024. Saat ini tahapan pemilihan kepala daerah itu sudah berlangsung. Maka dari sisi itu mari kita menjaganya, mengawasinya,
agar seluruh tahapan di proses pemilihan kepala daerah ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemilu adalah milik kita bersama, bukan milik Bawaslu, bukan milik partai politik, bukan milik calon gubernur, calon bupati, wali kota, tapi pemilihan itu adalah milik kita secara bersama-sama. Sehingga kita harus menjaganya, mengawasinya secara bersama-sama agar proses pemilihan nanti berjalan sesuai dengan ketentuan, prosesnya berkualitas sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oke, baik, terima kasih Pak atas kedatangannya, dan pemirsa, demikianlah spesial dialog pada hari ini terkait dengan persiapan Bawaslu Jawa Tengah untuk menyongsong pemilihan 2024. Dan saya dan atas rekan dan bertugas mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Mas Alam. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan lagi waktunya jauh-jauh ya dari Jawa Tengah untuk bisa ngobrol bersama kami, memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pengawasan pemilu di tahun 2024. Saya Alam Perdana, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.